Hai, hari ini tanggal 4 Oktober yaitu di hari Minggu. Dan di sini gua mau nge-review sebuah film yang udah lama banget dan dirilis tahun 2001 yaitu film Shrek. Film komedi 3 dimensi yang dimana nemenin gua sampai sekarang ini mungkin. Dan selamat datang di channel baru gua ini di Louis Movie. Disutradari oleh Andre Adamson dan juga Vicky Jensen, dan dibintangi oleh Mike Myers dan Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow, namanya susah banget. Iya, langsung di alur ceritanya film Shrek, yaitu Shrek adalah seorang ogre hijau yang kejam dan sangat teritorial yang mencintai kesendiriannya. Jadi si Shrek ini sendiri di rawa-rawa dia. Tapi setelah itu dia menemukan hidupnya terganggu ketika dia berteman dengan keledai yang suka berbicara. Jadi si keledai ini yang diperankan oleh Eddie Murphy, dia bisa bicara seperti dia itu masuk ke dunia dongeng gitu. Ya enggak sih, emang dia makhluk dongeng gitu. Salah satu makhluk dongeng yang tak terhitung jumlahnya diasingkan ke rawa Shrek oleh pembenci dongeng dan membenci secara vertikal. Dan di sini disebutin ada Tuan Farquaad dari Dulox. Marah oleh intrusi, ia memutuskan untuk meminta Farquaad untuk mengasingkan mereka di tempat lain, membawa Donkey karena ia adalah satu-satunya yang bersedia membimbingnya ke Dulox. Sementara itu penyiksaan Farquaad terhadap manusia roti jahe untuk lokasi makhluk dongeng yang tersisa terganggu ketika para pengawal memberinya cermin ajaib. Kayaknya diinterogasi sama si Farquaad ini, nggak tahu interogasinya gimana, kalian bisa dengerin sendiri. Alright then, who's hiding? Who's hiding? I'll tell you. The Muffin Man! The Muffin Man? The Muffin Man! Yes, I know the Muffin Man. Who lives on Drury Lane? Well, she's married to the Muffin Man. The Muffin Man? The Muffin! She's married to the Muffin Man. Dan di sini juga si pengawal kan ngasih cermin ajaib ke Farquaad ini. Dia bertanya kepada cermin apakah kerajaannya adalah yang tercantik dari semuanya, tetapi diberitahu bahwa dia bahkan bukan raja, bahwa dia harus menikahi seorang putri. Well, technically you're not a king, but you can become one. All you have to do is marry a princess. Jadi si cermin ajaib ini ngasih tahu ke si raja tol ini ya, dia bahkan bukan raja, cuy. Dan di sini dia harus menikahi seorang putri, di mana si cermin ajaib ini punya tiga pilihan, dan si Farquaad ini memilih Fiona yang dikunci di menara kastel dan dijaga oleh seorang naga. Dia ingin melakukan tugasnya sendiri. Ia menyelenggarakan turnamen di mana pemenang mendapatkan hak istimewa menyalakan Fiona untuknya. Keseruannya di sini, gue seneng banget di bagian ini ya. Shrek dan Donkey atau keledai, dan mereka itu menuju ke turnamen. Mereka itu kayak bergulat kayak apa ya, Smackdown gitu ya. Tiba selama turnamen dan tanpa ampun mengalahkan kesatria Farquaad. Jadi semua kesatria itu dikalahkan sangat mudah. Shrek tentunya yang mengalahkan mereka, dan Farquaad menyatakan mereka juara dan memaksa mereka di bawah ancaman kematian untuk menyelamatkan Fiona. Udah menang, diancam mati. Itu apa sih? Shrek dan Donkey melakukan perjalanan ke kastil untuk menemukan Fiona. Dan akhirnya mereka berhasil ke kastil itu, tapi mereka bertemu sama si naga. Dan ternyata si naga itu ternyata cewek gitu. Dan dia tuh seneng sama si Donkey. Dia berbicara manis kepada binatang itu, mengetahui bahwa itu adalah perempuan. Iya kan? Iya, ini naga jatuh cinta dengan Donkey dan membawanya ke kamarnya. Sementara itu Shrek menemukan Fiona dan terkejut dengan
kurangnya romantisme dan terkejut dia tidak membunuh naga. Tapi si Shrek ini nggak membunuh si naga ini. Mereka pergi setelah menyelamatkan Danki dan Fiona. Sangat senang mereka diselamatkan, tetapi dengan cepat kecewa ketika Shrek mengungkapkan dia adalah seorang ogre. Jadi di scene ini Fiona kan bertanya bla 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 untuk membuka topengnya si Shrek, tapi si Shrek nggak mau karena dia nggak mau memperlihatkan wajah dia yang sangat-sangat buruk itu. Ya ogre kan kayak gitu kan kepada Putri Fiona, tapi Putri Fiona nih memaksa si Shrek untuk membuka topengnya, dan alangkah terkejutnya ternyata yang menyelamatkan dia itu adalah seorang ogre. Terlepas dari tuntutannya bahwa Farquaad datang menjemputnya secara langsung, Shrek secara paksa membawanya saat ia menjelajahi kembali ke Dolok dan Danki dengan Danki. Pada malam hari, Shrek menjelaskan kepada Danki frustasinya pada bagaimana masyarakat menilai dia atas penampilannya. Fiona sengaja mendengar ini dan memutuskan untuk berbaik hati pada Shrek. Di sini gue lupa ceritanya. Ketiganya bertemu dengan Robin Hood dalam perjalanan pulang, di mana terungkap bahwa Fiona adalah ahli bela diri yang ahli. Di bagian ini juga gue seneng banget karena si Putri Fiona menunjukkan keahliannya dalam bela diri dan mengalahkan beberapa orang kampret ini yang menghadang mereka di perjalanan. Itu amazing sih, amazing. Shrek dan Fiona menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dan mulai jatuh cinta. Oke. Ketika ketiganya berdilog, Fiona berlindung di kincir angin untuk malam di situ. Keledai mendengar suara-suara aneh dari dalam dan menyelidikannya, mendapat Fiona bertransformasi menjadi ogress. Ogress itu adalah ogre perempuan. Mungkin ini kutukan sih. Menurut gua kalau si Fiona diselamatkan sama si Farquaad, mungkin dia akan terbebas dari kutukan itu dan menjadi manusia seutuhnya. Tetapi si Farquaad ini malah nyuruh si Shrek untuk menyerahkan Fiona. Jadi Fiona nggak mendapatkan ciuman cinta sejatinya dan nggak bisa terbebas dari kutukannya itu. Dan jadilah ogress di malam harinya. Sementara itu Shrek akan mengaku persenyum pada Fiona, tetapi masih sengaja mendengar bagian dari percakapan mereka dan menjadi marah setelah salah mengira dirinya menyebut dirinya binatang jelek karena jijik terhadapnya. Atas saran Danki, Fiona bersumpah untuk memberitahu Shrek. Tapi melihat bahwa Shrek telah membawa Lord Farquaad ke kincir angin, bingung dan terluka oleh sikap dingin Shrek yang mendadak terhadapnya, Fiona menerima proposal pernikahan Sir Farquaad susahnya dan meminta mereka menikah sebelum malam tiba. Pasangan itu kembali ke Dolok, sementara Shrek dengan marah meninggalkan Danki dan kembali ke rawa yang sekarang kosong. Marah, Danki tiba di rawa dan menghadapi Shrek yang masih kesal dengan si Danki ini kan. Iya. Dari penjelasan bahwa binatang jelek yang Fiona maksud adalah orang lain dan keduanya berdamai, Danki mendesak Shrek untuk mengungkapkan perasaannya kepada Fiona sebelum dia menikah, dan keduanya melakukan perjalanan ke Dolok dan dengan cepat mengendarai dragon. Shrek menyela pernikahan sebelum Farquaad bisa mencium Fiona. Dia mengatakan padanya bahwa Farquaad bukan cinta sejatinya dan hanya menikahinya untuk menjadi raja. Matahari terbenam yang mengubah Fiona menjadi ogress di depan semua orang. Ya di sini ya. Di bagian ini sangat-sangat
gua sangat gitu loh, merasakan sesuatu gitu. Membuat Shrek terkejut untuk memahami apa yang dia dengar. Marah, Farquaad memerintahkan Shrek dieksekusi dan Fiona ditahan. Naga meledak bersama Donkey dan melahap Farquaad hidup-hidup. Jadi si Farquaad ini akhirnya mati ditelan sama si naga itu. Shrek dan Fiona menunjukkan cinta mereka dan berbagai ciuman dan kutukan Fiona terangkat. Dan di sini titik. Sementara Fiona terkejut dan kecewa melihat bahwa dirinya masih seorang ogress meskipun fakta bahwa dia seharusnya menjadi cantik. Shrek menyatakan bahwa dia sudah cantik. Mereka menikah, dirawat dan pergi berbulan madu. Itu dia akhir dari film Shrek, yang dimana mereka hidup bahagia juga ya. Sebelum kayak gitu hidupnya bahagia terus. Jadi intinya di film ini jangan pernah melihat seseorang itu dari luarnya aja. Dan kalian kalau bisa tahu, Lord Farquaad itu menilai seseorang dari penampilannya aja dan menyuruh orang. Ya raja memang kayak gitu kan, nyuruh terus. Ambil positifnya aja dari film ini. Positifnya adalah si Shrek bahagia dengan Fiona. Ya itu aja dari film Shrek kali ini, dan gue nggak ada closing, dan mungkin besok atau tahun depan lagi gue bakalan upload Shrek yang kedua, alur ceritanya maksudnya. Oke, jadi sampai di sini dulu dari gue. Gitu aja.